Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi, semangat selalu. Terima kasih atas support dan dukungannya. Di sini saya akan coba untuk melihat hasil dari sebuah perbaikan dari aki kering. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya bos. Oke teman, di sini saya ada sebuah komponen yang tidak asing lagi bagi pemirsa maupun penonton dimanapun berada. Di sini adalah sebuah diode dengan bentuk yang lebih besar dan ada strip putih di bagian sini. Oke, di bagian salah satu kakinya. Ini adalah diode dengan kapasitas yang ada pada bagian di fisiknya. Ini kebetulan sudah hilang untuk nomornya. Dan di sini adalah diode dengan kapasitas 6 ampere yang banyak dijumpai di toko elektronik, dan untuk harganya juga sangat terjangkau sekali di sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah per piece-nya atau per diodenya. Dan saya tambahkan alat lain atau komponen lain dari sebuah motor, yaitu kiprok atau regulator punyanya yang seperti ini, yang warna hijau, punyanya Bit karburator, Absolute Revo maupun Mio karburator, yang soketnya warnanya hijau seperti ini dan asli bawaan motor. Dan untuk diode, untuk kiprok di sini, ini ada beberapa masalah yang sudah tidak digunakan lagi untuk di motor, karena di sini sudah tidak terpakai lagi. Di sini biasanya saya gunakan untuk beberapa kiprok yang mengalami masalah pada jalur kelistrikan lampu. Jadi untuk lampunya yang sering putus, tetapi untuk pengisian di akinya masih normal. Dan di sini saya manfaatkan diode ini untuk alat yang saya gunakan nanti. Oke teman, untuk jalur dari sebuah kiprok ini sangat penting sekali saat digunakan. Untuk yang pertama, di sini ada jalur yang sebelah kanan bawah ini adalah positif, dan kebalikan dari jalur kanan bawah adalah kiri atas, ini adalah negatif. Oke, dan yang kanan atas adalah input dari sebuah sistem arus atau arus yang masuk di sebelah kanan atas, dan yang sebelah kiri bawah ini tidak saya gunakan. Ini adalah jalur lampu yang menghasilkan arus yang besar sekali. Jadi di sini saya manfaatkan di bagian kanan atas, ini input, sama seperti masuknya sebuah arus AC dari sebuah trafo masuk ke diode seperti ini. Kemudian di sini masuk ke positif, karena di sini regulator atau kiprok ini berbeda sekali dengan sebuah diode. Cara kerjanya, kalau fungsinya hampir sama seperti diode, tapi di sini ada kelebihan lain dari sebuah regulator atau kiprok, di mana fungsi dari utama regulator atau kiprok ini saat dipasang atau digunakan pada jalur input ke output positif ini akan dibatasi voltasenya di maksimal, oke, sesuai dengan kebutuhan aki 12 volt di 14,5 volt. Jadi di sini di input ini saat digunakan di motor mungkin 60 volt sampai 100 volt. Jadi di sini tetap stabil di bagian positif ini menghasilkan 14,5 volt. Jadi sangat bagus sekali untuk sebuah perbaikan atau pengisian dari aki, baik aki kering maupun aki basah. Terutama untuk aki kering ini sangat sensitif sekali terhadap sistem voltase yang masuk. Dan di bagian kanan bagian kiri atas ini adalah negatif, di mana satu kesatuan dari rangkaian ini harus ada bagian positif dan bagian negatif, di mana negatif ini mengatur atau meregulasi, membatasi voltase yang ada pada output bagian
positif dari aki. Jadi saat kita pasang cuman seperti ini saja di bagian input dan positif ini, maka tidak akan terjadi otomatis pembatasan voltase jika negatif ini tidak dipasang. Oke, seperti ini untuk fungsi dari sebuah kiprok atau regulator motor yang sangat sederhana tapi berfungsi sangat maksimal atau vital sekali dalam sebuah perbaikan aki atau sistem pengecasan ulang perbaikan dari sebuah sistem penyimpanan di aki. Oke teman, dan di sini ada beberapa komponen tambahan pada jalur input di bagian sini. Ini saya tambahkan sebuah trafo atau arus AC dari input bagian yang sebelah kanan atas. Oke teman, untuk yang saya siapkan adalah sebuah trafo 5 ampere 5 ampere CT. Jika teman-teman mempunyai trafo yang non CT juga bisa menggunakan trafo non CT, dimana diambil bagian 0 dan 18. Oke. Jadi untuk yang non CT bisa menggunakan 0 dan 18 dan menggunakan sebuah kuprok atau kiprok di toko elektronik yang pin 4 pengganti dari diode seperti ini. Kebetulan saya tidak ada komponennya, jadi di sini saya gunakan trafo CT karena berfungsi sangat stabil sekali di output bagian yang putih ini. Di output bagian putih ini, hasil arusnya sangat stabil atau besar dikarenakan ada dua output pada bagian negatifnya di sini. Bagian dari diodenya sini. Ini yang CT ini nanti ke negatif. Yang 18 di sini saya tambahkan sebuah diode 6 ampere, strip putihnya menghadap keluar. Ini akan menghasilkan arus positif karena di trafo ini bagian kumparan sekundernya ini menghasilkan arus AC, kemudian disearahkan oleh diode pada bagian output yang kabel warna merah seperti ini. Dan saya tambahkan kipas pendingin pada bagian di bawah kumparan primernya atau jalur ke input dari AC PLN. Di bawahnya sini ada trafo kecil bawaan dari aslinya. Di sini 500 mA 0 ke 12. Di sini saya tambah sebuah diode kecil, saya pasang ke jalur kipas untuk pendingin supaya lebih awet dan tahan lama untuk alat yang digunakan nanti. Oke teman, dan untuk jalur inputnya pada kiprok yang atau regulator yang saya gunakan di sini, untuk inputnya adalah jalur kanan atas dan yang di sini. Oke, di kanan bawah ini adalah ke positif atau ke jalur ke aki, dan di bagian sini bagian dari CT ini nanti ke negatif dari kiprok atau kiri atas. Di bagian sini ini saya tidak gunakan, ini di off kan. Ini arus yang masuk akan besar dan bisa mengakibatkan masalah pada trafo saat digunakan. Oke teman, dan untuk di bagian negatif ini bisa dimodifikasi. Oke, dapat dimodifikasi dengan menambahkan diode. Ini saya tambahkan 2 diode seperti ini pada jalur negatif. Jadi di sini di warna biru ini nanti ke ujung dari diode ini. Diode ini seperti ini nanti bisa dipasang seperti ini. Seperti ini pada jalur negatif, dimana satu diode ini
menaikkan 0,5 volt, dan dengan 2 buah diode ini menghasilkan output pada bagian positifnya ini 1 volt. Jadi saat ditambah menggunakan 2 buah diode, ini awalnya outputnya di bagian positif 14,5 volt. Jika ditambahkan 2 buah diode menjadi 15,5 volt, ini bisa otomatis kembali ke 14,5 volt jika tidak melewati dari diode ini. Oke, pada jalur negatif bisa menambahkan saklar seperti ini, saklar jumper seperti ini. Oke, kita hubungkan langsung ke negatif atau kabel warna biru. Ini nanti output positifnya akan menjadi 14,5 volt, dan tanpa melalui saklar ini tetapi melalui diode ini menjadi 15,5 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan alat yang sudah jadi dari alat perbaikan, pengisian, pengecasan sebuah aki, dimana di sini sudah menggunakan trafo seperti ini 5 ampere, kemudian pendingin, regulator seperti ini, dan alat tambahan lainnya. Oke teman, dan di sini untuk alatnya yang saya gunakan, di sini ada beberapa bagian. Di sini ampere analog, kemudian LED warna merah, hijau, dan di sini biru. Untuk LED warna merah ini voltase aki 12 volt ke bawah, dan LED hijau ini saat dilakukan pengisian atau pengecasan di 14,5 volt sampai 15,5 volt, dan LED biru ini menyala jika arus tidak masuk ke dalam aki atau dari alatnya ini ke akinya ini tidak bisa masuk karena mungkin sel akinya putus. Ini LED birunya yang menyala. Dan di sini ada indikator ampere meter atau ampere analog yang sangat penting sekali untuk melihat hasil pengecasan dari sebuah aki. Hasil pengecasan dari sebuah aki yang masuk ke dalam kutub positif aki maupun negatif aki. Jadi di sini untuk nilai dari sebuah ampere analog, jika kondisi aki kosong atau arusnya itu kecil sekali, maka bagian ampernya akan menunjukkan angka yang besar sekali. Dan jika posisi akinya sudah penuh, maka akan mendekati 0 volt seperti ini, dan tentunya voltasenya akan maksimal. Dan di sini untuk aki yang sudah saya perbaiki. Oke teman, di sini untuk aki yang sudah saya perbaiki ulang untuk di video sebelumnya, dan untuk hasilnya saya akan melihat di sini untuk perbaikannya atau waktu perbaikannya atau sistem pengecasannya sudah saya lakukan sekitaran dari jam 6 kemarin, dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Oke, mungkin sekitaran 12 jam. Dan di sini untuk arusnya sudah 0 atau sudah penuh. Oke, seperti ini. Sudah penuh, dan voltase akinya juga sudah naik. Yang tadinya cuman 11,9 volt dan sekarang sudah full. Saya pasang volt digitalnya dulu. Oke, di sini untuk voltasenya 15,5 volt. Oke, 15,4. Di sini 15,4, dan arus yang masuk sudah mendekati 0. Sudah mendekati 0 arus yang masuk. Dan di sini saya tambahkan beberapa bagian pada aki ini, yaitu sebuah alat
untuk bekerja secara maksimal pada saat dilakukan perbaikan, yaitu sebuah rangkaian seperti ini, rangkaian induktor trafo bulat donat seperti ini. Saya tambahkan beberapa komponen, 2 IC waktu, IC 555, dan beberapa komponen tambahan lainnya, resistor, kemudian diode, diode seperti ini, transistor, dan di sini beberapa MOSFET, 2 MOSFET, dan sikling atau fuse yang sangat penting sekali untuk sebuah alat perbaikan, yaitu desulfator. Dan desulfator ini berfungsi atau bekerja mengalirkan arus kecil sekali pada alat ini, sekitaran di bawah 100 mA, dan bekerja dengan fungsi induksi atau medan magnet pada bagian yang trafo bulat ini. Saat dipasang seperti ini, di sini karena ada IC 5555 atau IC pewaktu yang bisa menimbulkan getaran elektromagnetik secara cepat pada kumparan ini, yang bisa menghasilkan output voltase AC mungkin sekitaran 30 sampai 60 volt. Kemudian di sini disearahkan oleh diode di bagian sini. Di bagian sini diarahkan oleh sebuah diode. Karena di sini dari aki kemudian masuk ke jalur MOSFET, ada induksi pada kumparan ini. Kemudian ke negatif karena ada medan magnet, kemudian menghasilkan arus AC di 30 sampai 60 volt, kemudian disearahkan oleh diode FR602 atau diode frekuensi tinggi, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki, dimana untuk positif aki ini ada kenaikan voltase pada bagian di japit yang positif ini di sekitaran 30 sampai 60 volt, yang bisa membantu meningkatkan penyimpanan arus pada aki ini, karena voltase yang cukup tinggi tetapi arusnya kecil, yang bisa merontokkan sulfur yang ada pada bagian plat selnya atau kotoran yang menempel pada bagian setiap plat selnya, yang bisa menyebabkan arus sulit masuk saat dilakukan perbaikan. Jadi di sini ada alat tambahan lain selain menggunakan kiprok, trafo, dan diode maupun ampere analog dan kipas lainnya. Teman, di sini saya akan membuka dari akinya sini, bagian akinya, karena sudah saya lakukan pembongkaran sebelumnya. Pas dulu bos. Untuk voltasenya 15,4 volt, ini pada posisi kenaikan voltase, dan saya kembalikan normal lagi. Untuk aki ini bisa ke 14,5 volt. Seperti ini, turun sendiri menggunakan kiprok motor otomatis. Bisa membatasi output voltase yang kita inginkan. Seperti ini. Saya pindah dulu supaya lebih kelihatan. Saya zoom. 15,5 volt, 14,5 volt. Dan untuk rangkaian cas aki ini bisa disimak di judul videonya yang ditunggu, rangkaian cas aki. Saya akan cek kondisi di dalam selnya. Saya lepas dulu semuanya.
Oke teman, untuk sebelumnya sudah saya gergaji pada bagian atas dan saya cuci dengan air biasa. Kemudian saya lakukan tahap sebelumnya, yaitu pengecasan dengan menggunakan desulfator dan saya tes pakai kawat. Sebelumnya arusnya itu pengedropannya sangat besar sekali, atau saat dilakukan tes beban mungkin cuman 9 volt. Oke. Jadi di sini sudah saya lakukan perbaikan dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, pada bagian plat selnya. Oke, di sini untuk plat sel yang sebelah kanan ini bersih, berwarna abu-abu. Yang kedua juga abu-abu. Ini sudah bersih. Ini yang ketiga juga sudah bersih, berwarna abu-abu. Tadinya putih yang abu-abu ini. Yang keempat juga bersih, yang kelima juga bersih. Yang keenam ini yang agak bermasalah. Ini agak putih dan agak tebal, ini agak keras. Mungkin kelihatan di kamera. Ini agak keras. Ini tadinya aki yang bermasalah dan saat dites ini mengeluarkan uap atau timbul gelembung udara. Di sini. Dan saya akan coba tes aki ini menggunakan baterai analyzer untuk melihat kondisinya. Karena untuk aki ini ada beberapa keterangan pada bagian di sini. Oke. Di bagian akinya ini punyanya R25, akinya 7,4 Ah 120 cca. Untuk hasilnya nanti di sini 12 volt 7 Ah, pengecasan normalnya standarnya 0,7. Oke, 0,7 ampere 5-10 jam dan pengecasan cepat. Oke, di sini 3,5 ampere. Oke, 3,5 ampere selama 1 jam. Ini ori bawaan dari motor R25. Oke, saya akan tes. Apakah alat yang menggunakan kiprok motor ini berfungsi dengan maksimal. Oke, saya tes. Oke, on. Saya tes ke 100, kemudian saya tambah 2. Oke, 120 sesuai dengan aki ini. Saya on tes 120 ampere atau cca arus yang ada pada aki untuk 7,4 Ah. Oke teman, dan di sini untuk voltase akinya 13,35 dan restansi dari aki ini adalah 24,23 dan untuk nilai cca-nya di sini pengetesan dari 120 cca atau ampere. Untuk hasilnya di sini sangat besar sekali, 135 cca. Ini. Oke teman, untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah berfungsi dengan maksimal. Untuk penyimpanannya mungkin dibutuhkan waktu untuk hasil yang lebih bagus lagi menggunakan kiprok motor 12 jam lagi nonstop, tidak bermasalah. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kurangan mohon dimaklumi. Dan untuk penutupan di sini saya biasa gunakan lem lilin, kemudian saya kurangi air akinya mungkin sedikit di atas selnya supaya nanti tidak tumpah. Terima kasih, salam otomotif, salam berkarya.